Seharusnya perkembangan ilmu dan teknologi itu akan membawa dampak yang baik dan positif bagi perkembangan akhlak manusia di alam raya ini. Tetapi pun banyak juga di antara kita manusia malah akhlaknya jatuh karena ilmu dan teknologi. Ahmad ya Habibi, salam alaikum. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kita kaji bersama untuk mengingatkan pada diri kita masing-masing bahwa khususnya pada peristiwa Idul Adha itu ada sejarah yang diawali oleh peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa itu adalah merupakan satu contoh sebagai sejarah sepanjang masa. Sejarah itu tidak akan terhapuskan karena di situ terjadi suatu peristiwa di mana sejarah itu membuktikan adanya suatu penyiapan generasi yang baik untuk masa depan. Jadi sejarah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam itu adalah untuk menyiapkan generasi yang baik di masa depan, untuk menyongsong kehidupan dunia yang semakin modern dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi jangan lupa, kemodernan ilmu dan teknologi itu banyak tidak dibarengi oleh keutamaan akhlak atau akhlakul karimah, sehingga perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat banyak menimbulkan akhlak manusia itu malah jatuh. Seharusnya perkembangan ilmu dan teknologi itu akan membawa dampak yang baik dan positif bagi perkembangan akhlak manusia di alam raya ini. Tetapi pun banyak juga di antara kita manusia malah akhlaknya jatuh karena ilmu dan teknologi. Itu karena memang tidak bisa menyesuaikan diri. Maka untuk itu perlu kiranya kita sadar bahwa kita perlu menyiapkan generasi-generasi yang baik, yang berakhlakul karimah, generasi-generasi yang nanti akan membawa kehidupan dunia ini akan lebih baik. Sehingga dicontohkan oleh beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, Tuhan kami, berilah kami penglihatan yang sejuk terhadap istri kami dan keturunan kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah doa atau konsep hidup yang akan datang, di mana doa itu merupakan suatu prinsip bagi hidup manusia, karena doa akan merubah segala-galanya. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan, dengan doa bisa akan merubah segala-galanya. Tapi ini ada perjuangan, ada proses. Bukan berarti doa kita ucapkan dalam melalui lisan saja, tidak. Atau doa bukan berarti kita hanya duduk saja, tidak. Doa itu adalah proses. Proses hati, proses tindakan atau perbuatan.
Tanpa doa, mungkin manusia banyak yang stres. Karena harapan usaha, semua yang diharapkan banyak yang tidak berhasil, itu bisa membuat manusia stres. Tapi dengan ketulusan hati kita berdoa kepada Allah, kita memohon dengan tulus, maka sebenarnya kegagalan itu adalah sebuah awal daripada kesuksesan. Karena setiap kegagalan ada hikmahnya, setiap kegagalan ada pelajaran yang harus kita petik, setiap kegagalan ada suatu pelajaran yang harus kita kaji, yang harus kita pelajari, sehingga kita akan berbuat dengan yang lebih baik lagi. Sehingga doa itulah nanti akan membuat kita, menggiring kita kepada suatu kesuksesan yang kita tuju. Terutama kepada anak-anak kita, dalam rangka kita menyiapkan generasi, kita menyiapkan zuriyah kita untuk lebih baik daripada orang tuanya. Di dunia ini saya yakin tidak ada orang tua yang berharap anaknya itu lebih buruk perbuatannya, lebih buruk akhlaknya. Saya yakin 100% setiap manusia berharap bahwa anak-anaknya nanti atau generasi berikut ini bisa lebih baik daripada orang tuanya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam pun menekankan doanya, Robbi habli minas sholihin, Tuhanku berilah aku orang yang menjalankan perbuatan baik. Doanya sederhana sekali doanya, mudah kita hafal, mudah sekali kita hafal. Bahkan anak-anak SD kalau kita ajari itu mudah sekali menghafal itu. Robbi habli minas sholihin, Tuhanku berilah aku orang yang menjalankan perbuatan baik. Kalimatnya tidak bertele-tele. Tuhanku berilah aku orang yang menjalankan perbuatan baik. Sederhana, tidak bertele-tele, mudah kita hafal. Tapi efeknya sangat luar biasa sekali. Tidak dicontohkan doa untuk anaknya menjadi orang sukses juga. Tidak dicontohkan berdoa untuk anaknya menjadi pejabat tinggi juga tidak. Tidak dicontohkan berdoa untuk anaknya menjadi kepala desa pun juga tidak. Doanya sangat sederhana. Tuhanku, berilah aku orang yang menjalankan perbuatan baik. Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami, anak-anak keturunan kami, yaitu anak-anak yang nantinya akan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang taat padamu dan kedua orang tua, dan mereka menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik, baik di hadapanmu maupun kepada sesama manusia. Sederhana sekali doa itu. Jarang sekali orang yang berdoa seperti itu. Banyak yang mengharapkan generasi berikutnya menjadi orang-orang yang sukses, menjadi anak yang menjadi pejabat dan sebagainya. Tetapi apa jadinya? Kalau akhlaknya tidak tertata dengan baik, maka kedudukan kesuksesan itu akan membuat dampak buruk bagi kehidupan selanjutnya. Banyak sekali contoh-contoh yang sudah kita lihat baik dalam media televisi maupun media-media yang lain. Sekarang berapa banyak kepala daerah di Indonesia ini yang sudah diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada ratusan kepala daerah. Dia itu pejabat negara. Kalau akhlaknya baik, maaf, tentu saja KPK tidak akan bisa menyentuh apapun terhadap mereka. Ini penting sekali. Ini penting sekali.
Sehingga contoh yang diberikan, contoh sejarah peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu akan membawa dampak yang baik bagi kehidupan selanjutnya kalau itu yang memberi, yang menjadi acuan bagi kita, yang menjadi acuan bagi kita. Tapi banyak generasi sekarang yang menjadi acuan itu bukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi acuan sekarang adalah mereka yang hebat di dalam hal ilmu pengetahuan saja. Mungkin artis, mungkin ilmuwan yang agamanya pun dipertanyakan. Bahkan banyak di antara kita yang mungkin memang mengaku agama Islam, tapi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi mengatasnamakan Islam, tapi tindakannya merusak. Berita, informasi tadi malam takbiran, malam untuk mengagungkan asma Allah di Bandung, terjadi pengerusakan masjid oleh oknum umat Islam. Yang dirusak masjidnya, kalau nggak perlu jemaat Ahmadiyah. Yang merusak oknum umat Islam, sesama Islam, sesama syahadatnya, sesama kiblatnya, sesama kitab sucinya. Waktu itu mengagungkan asma Allah, masjidnya dirusak. Ini membawa pesan apa? Bahwa kehebatan seseorang di dalam menyerap ilmu dibarengi dengan kemajuan yang pesat teknologi tetap membawa dampak kerusakan di bumi jikalau akhlaknya tertinggal. Jikalau akhlaknya tidak ada, budi pekertinya dipertanyakan. Inilah jauh hari sebelumnya Allah telah memberikan contoh dalam sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Persiapkanlah generasi-generasi berikutnya itu menjadi generasi yang lebih baik. Generasi nanti yang akan selalu berbuat baik, seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Robbi habli minas sholihin. Sehingga Allah memberi jawaban yang pasti, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar baik padanya tentang seorang anak yang baik budi bahasanya. Jawaban Allah memberi kabar baik tentang anak yang baik budi bahasanya. Jawaban Allah pun sederhana kalimatnya, fabasyarnahu bigulamin halim. Anak yang baik budi bahasanya. Allah tidak memberikan jawaban, Ibrahim, anakmu nanti akan menjadi kepala negara. Allah tidak memberikan jawaban kepada Ibrahim bahwa anaknya nanti akan menjadi kepala suku, kepala desa, bupati, sebanyak tidak. Jawaban Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Anak yang baik budi bahasanya. Ini akan membawa dampak pengaruh yang baik bagi kehidupan selanjutnya. Karena dunia ini semakin lama semakin tua usianya. Ini zaman akhir. Banyak sekali ramalan-ramalan dari Rasulullah. Di dalam zaman akhir itu banyak terjadi kerusakan-kerusakan. Baik kerusakan secara fisik, yaitu kerusakan bumi yang diakibatkan oleh manusia, maupun kerusakan mental manusia yang akan membawa pengaruh buruk terhadap kehidupan selanjutnya.
Maka perlu sekali di zaman yang akhir ini, marilah kita mempersiapkan anak-anak kita, zuriyah kita, baik anak secara langsung atau anak didik, atau mungkin anak angkat, atau mungkin generasi berikutnya, generasi setelah kita. Kita usahakan, kita didik mereka, kita ajari mereka untuk menjadi anak-anak yang baik, sehingga menjadi soleh dan solehah. Soal nanti jadi apa, bagaimana akhirnya, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita sebagai manusia. Itu urusan Allah. Tetapi paling tidak kita sudah berbuat, kita sudah beraksi, kita berharap untuk mewujudkan kebaikan itu lebih baik dan lebih baik. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa.